Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi samiil aliyyi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima al-khatim lima sabaq wa nasirak bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin flashback ke belakang. Kita berbicara tentang seseorang yang sangat luar biasa. Menurut Al-Fakir, dia ini punya ilmu yang luar biasa. Ini selepas atau highlight daripada permasalahan ini, Al-Fakir ingin sampaikan. Ini dilakukannya kayaknya taktik-taktik daripada Bapak Prabowo Subianto. Mengalah, dan mengalah. Mengalah untuk menang. Inilah taktik yang dilakukan seseorang kalau Bapak Prabowo memang dia ahli strategi. Ya. Siapapun tidak bisa membaca bagaimana track recordnya dan bagaimana caranya untuk menghadapi para mafia-mafia yang ada di negara ini. Itu taktik Pak Prabowo Subianto. Memang kelas besar, kelas dunia pada dasarnya. Dan kejadian yang terjadi sekarang kita lihat yang viral di mana-mana. Dengan perseteruan yang terjadi pada Caimin atau Caimin seorang dosen ini, dia melakukan trik seperti itu juga. Dia mengalah, tidak pernah melawan. Dia santun, dia santai, tetapi mematikan. Ini trik yang dilakukannya. Orang seperti ini berilmu tinggi. Ilmunya di atas nalar kita sebagai manusia yang tidak mengerti akan cara seorang filsafat menghadapi segala sesuatu masalah. Kita ungkap satu persatu. Yang pertama, Ibu Syahara ini sangat ya berkata kasar, boleh dikatakan. Ya. Kita bukan menjudge mereka, bukan. Al-Fakir tidak mau menjudge mereka. Ini adalah fakta yang terjadi kalau kita melihat daripada videonya. Ya, viti-viti mereka. Dengan kata kasar, namun Pak Kiai ini dengan santun, ya, tidak melawan sama sekali. Kedua, dia diparkirkan mobil di depan rumahnya, tidak ada reaksi, sudah dilakukan mengebel, istrinya pun sudah mendorong daripada driver-drivernya atau anak-anak buahnya, tetapi tidak digubris sama sekali. Lalu dia ingin bikin jebakan kepada Pak Kiai, disuruhnya lah mengambil mobil, dan mobilnya pun disuruh untuk memindahkan sendiri. Itu yang pertama. Itu trik ini namanya. Maka digasnya, dia tahu bahwa ada sesuatu di dalam. Maka karena respon ataupun spontanitas daripada Ibu Syahara, maka keluarlah mereka dengan yang tak pantas. Itu menurut cerita daripada Pak Kiai Imin. Ini menandakan sesuatu yang terjadi, tapi kita tidak boleh seuzon pada dasarnya. Itu yang pertama. Terus kedua, dikatakan oleh orang-orang Pak Imin ini gendeng, gila, dosen cabul. Ini adalah kan suatu framing untuk menjatuhkan nama besarnya, namanya seorang kiai. Tetapi apa yang terjadi?
maka dia tidak melawan, tetapi dia mengiyakan apa yang dikatakan. Katanya stroke, maka diadakanlah berpura-pura stroke. Ini apa maksudnya? Ya, kata dia untuk memecahkan daripada musuh agar tidak terlalu menyerang kembali. Ini memang luar biasa, ini akal, ini otaknya. Tidak terbaca sama sekali. Maka seluruh daripada netizen membulinya. Ya, karena mereka tidak tahu asal usul cerita. Dan mereka pun tidak tahu bagaimana trik-intrik mereka. Kita memang sebagai orang awam yang tidak mengerti ilmu, tidak paham itu strategi, kita pasti menyalahkan yang namanya Caimin. So, ketiga, dia bahwa dipukul katanya. Dipukul dia seolah-olah lebih daripada pukulan yang sangat luar biasa. Dia guling-guling. Dia guling-guling sampai-sampai netizen ini lebay dengan kakek. Inilah hebatnya strategi pemasaran. Masuk dalam segi pemasaran. Karena penonton daripada audien ingin yang unik-unik. So, selanjutnya kita lihat bagaimana dia sedang mengajar, tetapi ada musik, maka diajaknyalah keluarganya. Diajaklah murid-muridnya untuk menari, bukan untuk memarahi. Ini protes tingkat dewa. Dia tidak mau menunjukkan bahwa dia benci dengan hal seperti itu, tetapi dia ekspresikan dengan menari dan berjoget seolah-olah bahagia dengan adanya musik. Padahal ini bukan maksud dan tujuannya. Ini hanyalah sindiran halus bagi orang yang mengerti. Kok ada orang yang belajar tetapi ada musik, bagaimana mau masuk dalam otak? Itulah pemikiran orang yang pintar, orang yang hebat. Tetapi sekarang hebatnya dia. Sekarang dia hebat. Setuju saya sama Caimin. Setelah digenderang perang oleh Sahara, maka dituntut oleh Sahara, dilapor oleh Sahara, maka dia tidak tinggal diam. Dia akan membuktikan siapa yang salah, siapa yang benar. Ini suatu pelajaran yang sangat berharga kepada kita semua. Inilah ilmu tingkat dewa. Bayangkan. Sedangkan pihak Sahara ingin mediasi, tidak ada lagi mediasi katanya. Sekarang ini genderang perang sudah, maka dia bilang filosofi Majapahit, hebatnya dia. Dengan gaya-gaya ada seperti itu, orang ilmu tinggi. Mau melawan orang ilmu tinggi, wah susah kita. Kalau kita tidak berilmu, susah melawan yang namanya orang berilmu tinggi. Hebat dia. Dia lakukan. Dia akan katanya alasannya. Ini satu alasan. Kalau saya memaafkan, itu kunci ya. Saya memaafkan karena hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hukum saya serahkan kepada yang lebih mengetahui. Ini ilmu yang jenius, guys. Ilmu yang susah kita tebak dengan isi hatinya, dengan trik-triknya, sangat luar biasa. Al-Fakir sangat setuju. Pertama katanya, apabila ini berhenti, maka pendukung-pendukung saya akan meneror saya. Betul. Dan juga Sahara, apabila dia berhenti, maka akan betul. Ada kontradiksi di antara itu. Makanya dia tidak mau yang namanya perdamaian lagi. Dia ingin membuktikan kepada seluruh dunia bahwa siapa yang benar, siapa yang salah. Good. The best of the best. Top of the boat. Itu Kiai. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini.
Semoga kita belajar lebih pintar lagi dalam menghadapi segala sesuatu permasalahan. Dilakukan dengan kepala dingin. Jangan ada marah, dan marah. Itu tidak menyelesaikan suatu permasalahan. Arogansi tidak akan bisa memenangkan yang namanya pemikiran yang jernih dengan strategi yang tersusun rapi. Mantap. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.